Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Minggu 28 Mei 2023. Tema Tuhan menepati janjinya diambil dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 10 yang mengatakan demikian. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Janji bukanlah sekadar kata atau ucapan belaka, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Artinya janji harus ditepati, bukan diingkari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ada orang yang menepati janjinya, namun tidak sedikit pula yang mengingkari janji. Kita bersyukur kita memiliki Allah pencipta dengan kedaulatan dan konsistensinya yang senantiasa menepati janjinya. Janji Allah selalu ya dan amin. Janji Allah tetap dan tidak berubah selama-lamanya. Dia yang senantiasa campur tangan dalam seluruh kehidupan umat manusia dan selalu menyatakan kasih-Nya bagi umatnya. Dalam 2 Tawarik pasal 4, 5, dan 6 intinya adalah berbicara tentang penggenapan janji Allah kepada Daud. Secara khusus di pasal 6 ayat 3-11, di situ menggambarkan tergenapinya janji Allah kepada Daud dan bangsa Israel. Di bagian ini penulis kitab 2 Tawarik menceritakan keterkaitan antara Daud dan Salomo secara erat. Ketika Salomo hendak membangun bait Allah, Salomo tidak bertindak atas inisiatif sendiri, tetapi mewujudkan janji Allah kepada Daud. Salomo mengakui bahwa Allah terlibat secara penuh melalui janji dan tindakan tangannya. Dikatakan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Di ayat 10, Salomo dengan tegas mengatakan bahwa semua janji Allah kepada Daud ayahnya telah ditepatinya mulai dirinya sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Itulah sebabnya bait Allah menjadi simbol ikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel dan menjadi tempat kediaman namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan bukan hanya untuk Daud, Salomo, dan bangsa Israel, tetapi janji Tuhan adalah untuk semua orang, terutama bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji Allah yang termahal dan telah digenapinya yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Semua itu Ia lakukan supaya kita yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Janji Allah atas orang percaya bukan berhenti di situ, tetapi janji Allah sampai kepada kekekalan. Dia berjanji untuk menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, dan memelihara kita sampai kepada kesudahan zaman. Bagaimana respon kita atas janji Allah? Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Artinya, bait Allah bukanlah bangunan fisik seperti yang dibangun Salomo. Bait Allah adalah hidup kita. Itulah janji Allah yang nyata. Dia menjadikan kita sebagai tempat kediamannya. Salomo merespon janji Allah dengan mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga janji Allah atas Daud ayahnya tergenapi dengan sempurna. Mari kita juga merespon janji Allah seperti Salomo. Ingat, janji Allah akan dinikmati oleh orang yang menjaga hidupnya tetap berkenan kepadanya, mentaati seluruh perintahnya, dan yang setia mengikutinya sampai akhir. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.